Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran alhamdulillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Usikum wa iya nafsi bittaqullah faqad fazal mu'minuna wal muttaqun. Usikum wa nafsi bisyukrillahi fa innahu yakul la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil lasadid. Wa usikum wa iya nafsi bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada pertemuan kedua ada beberapa teman kita yang sedang sakit atau kurang enak badan. Kita semua berdoa semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Ada teman-teman yang sedang ada kesibukan, semoga Allah memberikan kelancaran dalam urusannya insyaallah. Dan semoga teman-teman yang berangkat pada kesempatan malam hari ini diridhoi oleh Allah, dicatat menjadi sebuah amal kebaikan yang semoga bisa meringankan langkah kaki kita semua di yaumul qiyamah nanti. Kemarin kita sudah membahas tentang ilmu. Pengertian ilmu secara bahasa adalah lawan kata dari bodoh. Kemudian pengertian secara syar'i, ada beberapa ulama yang kemudian disimpulkan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah, dari para sahabatnya, yang membuat pelakunya itu menjadi bisa semakin takut kepada Allah, apapun itu. Kalau kemudian sesuatu itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah, maka itu adalah ilmu. Kemudian sudah kita pelajari juga dari Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 122, bahwa hendaknya kita tidak semua pergi berjuang di jalan Allah. Ada beberapa orang yang harus tetap tinggal untuk menuntut ilmu supaya bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang ditinggalkan. Kemudian dalil dari sunnah jelas bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Artinya karena kewajiban, ketika kemudian ditinggalkan akan berbuntut sebuah dosa dan pelanggaran. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa Khalid bin Ma'dan itu pernah mengatakan bahwa kebaikan itu hanya ada di dua orang, yang mengajar atau yang belajar. Maka di antara kedua itu adalah sebuah kehinaan. Beda dengan hadis yang kita sebutkan kemarin, bahwa jadilah kalian menjadi aliman au muta'aliman, jadilah engkau menjadi orang yang mengajar atau yang belajar, au mustami'an au muhibban, atau jadi orang yang mendengar atau jadi orang yang mencintai, mendukung sebuah kebaikan. Tidak boleh kita menjadi yang kelima. Apa itu? Yang membenci. Kenapa? Fatuhlik. Ketika kita menjadi orang-orang yang membenci dakwah Islam ini, kata Rasulullah, itu adalah sebuah kecelakaan. Kemudian kita masuk di pelajaran selanjutnya, yakni dalil dari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran juga kemudian mensikapi tentang ilmu ini.
Salah satunya adalah Quran surat An-Nisa ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah. Wa 'alaika wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kalian ketahui. Ini penutupnya adalah, dan adalah karunia Allah sangat besar bagimu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, itu kembalinya ke ilmu. Dan ilmu itu yang Allah ajarkan kepada kalian yang kalian tidak ketahui itu adalah fadlullahi 'alaika 'azima, karunia yang besar. Sampai-sampai Allah mengatakan bahwa ilmu itu yang Allah ajarkan kepada kalian itu adalah sebuah karunia yang besar. Ini menyebutkan bagaimana besarnya penilaian Allah terhadap ilmu ini, sampai Allah menyebutkan dengan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kemudian di beberapa pengajian kita juga sudah disebutkan bahwa Rasul-Rasul itu tidak pernah meminta tambahan, teman-teman. Minta tambahan anak, tambahan harta, tambahan kedudukan. Namun Rasul-Rasul itu hanya berdoa minta tambah itu satu kali. Apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, ya Rabb sembahanku, berikanlah kami tambahan ilmu dan kefahaman. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya ilmu, sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghasung kita untuk berdoa bagaimana kemudian Allah menambahkan bagi kita ilmu dan kefahaman. Sampai kalau teman-teman adik-adik ketika mau memulai sebuah pelajaran atau memulai sebuah amal kebaikan, pengajian dan sebagainya, doanya apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rabb sesembahanku, tambahkan bagi kami adalah ilmu, dan berikan kami rezeki kefahaman. Nah, ini sekali lagi Quran surat At-Toha, surat Toha 114 ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu, sampai-sampai Nabi pun disuruh oleh Allah berdoa, dan doa minta tambahannya adalah tambahan ilmu. Gitu ya. Kemudian ini ada sebuah kisah yang bagus, bagaimana Allah memberikan kedudukan ilmu itu luar biasa, sampai ada sebuah kisah. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 64-65. Jadi ayat ini diturunkan ketika Nabi Musa itu sedang punya pengajian begini nih, sedang punya majelis. Kemudian karena banyaknya mukjizat yang dimiliki Nabi Musa, sampai-sampai kemudian Nabi Musa itu disanjung-sanjung oleh pengikutnya. Murid-muridnya itu bilang begini, Masya Allah, tak ada Nabi yang seberani Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Tak ada sekuat Nabi Musa. Teman-teman, Nabi Musa itu ketika pernah memukul Bani Israil itu sekali pukulan itu langsung meninggal dunia. Ya, tinju itu sampai 12 ronde tidak ada yang KO. Ini Nabi Musa itu sekali tinju langsung mati. Jadi memang Nabi Musa itu dikaruniai kekuatan yang sangat luar biasa, punya mukjizat tongkat, bisa membelah lautan, bisa selamat dari
kejaran Fir'aun dan pasukannya. Dan Anda akan mendapati nabi yang paling banyak mukjizatnya itu salah satunya adalah Nabi Musa. Fir'aun itu diuji berapa ujian itu? Dikasih banjir, dikasih banjir darah, dikasih jutaan kata, dikasih jutaan belalang, dikasih ujian yang luar biasa, yang itu kemudian tidak menjadikan Fir'aun menjadi menyembah Allah, namun semakin mengingkari. Maka para pengikutnya itu sampai menyanggung-nyanjung Nabi Musa. Ya Allah, Nabi Musa ini Anda adalah nabi yang sangat luar biasa, punya kelebihan luar biasa. Sampai-sampai kemudian diberikan kesempatan mendapati bisa bercakap dengan Allah langsung, sampai dijuluki kalamullah. Maka manusiawi ketika kemudian murid-muridnya menyanjung, ngelem begitu, Nabi Musa merasa jumawa, iya, kayaknya memang aku ini demikian. Maka ketika Nabi Musa jumawa itu agak merasa tinggi hati, maka Allah ingatkan dengan ayat ini. Quran surat Al-Kahfi ayat 64 dan 65, bahwa kamu itu bukan orang yang satu-satunya orang yang pintar. Masih banyak orang-orang yang pintar yang lainnya yang tersebar di muka bumi ini. Maka kemudian Nabi Musa disuruh oleh Allah, nah, pergilah kamu, nanti temulah seseorang yang ilmu hikmahnya luar biasa, yang kamu harus belajar dengan dia. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilman. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisinya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani min ulimtu rusdan. Apakah itu namanya Nabi Khidir? Bolehkah aku kemudian mengikutimu supaya engkau bisa mengajarkan ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Jadi Allah merintahkan menemui seorang laki-laki yang kamu harus belajar banyak ilmu hikmah dari dia, Nabi Musa. Dan ternyata orang tersebut namanya siapa? Khidir. Maka kemudian Nabi Musa mohon izin untuk bisa belajar dengan dia. Bayangkan, seorang nabi yang luar biasa, hanya gara-gara ilmu dia harus merendah-rendah untuk mencari ilmu kepada orang yang secara derajat lebih rendah dengan dia. Tetapi karena dia punya ilmu hikmah yang dia belum punya, maka kemudian dia rela untuk mengikutinya supaya mendapatkan ilmu hikmah tersebut. Kenapa? Karena fadilah ilmu tersebut. Teman-teman, kemudian Nabi Khidir ini bilang bahwa wahai Musa, kau tidak akan kuat untuk mengikutiku. Maka Nabi Musa mengatakan, insya Allah saya akan kuat belajar dan mengikuti Anda. Akhirnya diizinkan. Sehingga Khidir ini memberikan syarat bahwa kamu tidak boleh bertanya sebelum aku menjelaskan sendiri. Nabi Musa oke, mantap, tidak masalah. Ingat, Nabi Khidir mengatakan, kamu tidak boleh bertanya sampai aku yang menjelaskan sendiri apa yang aku lakukan. Maka kemudian kesepakatan terjadi. Allah kasih tanda bahwa nanti kalau ketemu laki-laki yang dinamakan Khidir ini, kamu akan bertemu ikan yang berjalannya aneh. Jadi ada ikan yang dia tidak melompat-lompat tapi berdiri berjalan begini. Oh, ini berarti Khidir. Dan kemudian mereka naik kapal berjalan tanpa ngomong sama sekali. Ketika sudah mendekati daratan, tiba-tiba Khidir ini merusak kapalnya, teman-teman. Kapalnya dirusak. Kalau kapalnya dirusak, berlubang, akhirnya gimana? Tenggelam. Nabi Musa, Masya Allah, kamu sudah berbuat apa ini Khidir?
Kapal yang mestinya kita bisa berlayar dan kemudian bisa masuk ke daratan dan kita melanjutkan perjalanan, malah kamu rusak. Ini bagaimana ini? Kemudian Khidir tersenyum. Saya sudah bilang, jangan kamu bertanya sebelum aku menjelaskan sendiri. Nabi Musa langsung astagfirullahaladzim, sudah saya salah memang. Maka Khidir itu mengatakan bahwa lihat kapal-kapal besar itu. Kapal-kapal besar itu punya perompak, punya bajak laut yang mereka selalu merampas kapal-kapal yang melintas di sini. Makanya kapal ini setelah mendekati daratan tak rusak, biar dia tenggelam, tak taruh jangkar supaya tidak diambil oleh bajak laut itu. Nanti kalau kita balik, kita tinggal angkat kapal ini, kita tambal dan kita bisa berjalan lagi. Masya Allah. Sampai daratan begini, tiba-tiba ada anak kecil bermain di pantai, teman-teman. Apa yang dilakukan? Tiba-tiba Khidir ngambil satu anak, langsung dia bunuh. Langsung betapa marahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, bagaimana kau tidak punya rasa kasihan? Kau membunuh seorang anak kecil yang belum punya dosa dan bla 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 begitu. Kemudian Khidir mengatakan, saya sudah bilang, jangan engkau bertanya sebelum aku menjelaskan sendiri. Kemudian Nabi Khidir ini menjelaskan bahwa di antara anak kecil ini ada yang dia itu ketika nanti tubuh dia jadi orang jahat. Dia bunuh kedua orang tuanya, dia bikin malu keluarganya, dan dia menjadi penjahat yang besar. Maka sebelum dia tumbuh, maka aku bunuh sedari kecil supaya tidak mencelakakan orang tua dan keluarganya. Nabi Musa langsung Masya Allah, terus dia berjalan lagi sampai mereka kehabisan bekal, singgah di sebuah pondok, ada anak kecil, anak-anak situ ada sebuah kampung, minta makan minum tidak ada yang ngasih. Dia singgah di pondoknya anak kecil yang sudah miring-miring mau ambruk rumahnya. Kemudian Khidir langsung ngambil bahan-bahan kayu, diperbaiki rumah tersebut, dijadikan bagus. Setelah itu Khidir mengajak Nabi Musa alaihissalam pergi. Dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, celaka kamu Khidir, kita sudah kehabisan bekal, tidak punya bahan makanan. Kita baru saja memperbaiki rumah anak yatim ini, laki-laki ini. Kita tidak minta upah, malah kita langsung pergi. Maka kemudian Khidir mengatakan, ini batas kita terakhir untuk bertemu Musa, karena ternyata kau tidak kuat menahan, tidak boleh bertanya sebelum aku menjelaskan sendiri. Ketahuilah bahwa ini adalah harta anak yatim, orang tuanya kaya raya, di rumahnya ini ada harta benda yang luar biasa, emas permata. Maka untuk menyelamatkannya, kita bangunkan rumahnya, kita kuatkan rumahnya, kita benarkan penyimpanan hartanya. Kelak ketika mereka sudah besar, mereka hartanya masih tersimpan dan mereka bisa menggunakannya. Teman-teman, kemudian Nabi Musa ditinggalkan oleh Khidir. Banyak yang kemudian mengkultuskan Khidir ini adalah seorang nabi laut. Kalau di daerah timur itu banyak doa-doa yang katanya itu doa-doa kalimat Nabi Khidir. Kalau mencari ikan, dia membaca doa-doanya Khidir ini, karena dijuluki nabinya laut begitu. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kita mengetahui bahwa kisah Khidir ini menjadikan sebuah pelajaran bahwa Nabi Musa yang posisinya luar biasa, yang kemudian mempunyai mukjizat yang luar biasa itu, harus mau belajar dengan orang yang derajatnya lebih rendah, karena orang yang lebih rendah itu punya apa? Hikmah ilmu yang belum dipunyai Nabi Musa alaihissalam. Jadi seperti halnya yang dikatakan Khalid bin Ma'dan yang dicarikan dari kitab Minhajul Muslim tulisan Abu Bakar Jabil Al-Jazari, itu mengatakan bahwa kehidupan itu hanya belajar dan mengajar. Anda lazimi majelis ilmu. Kalau ada yang umurnya mungkin masih lebih muda dari kita, tapi dia punya ilmu yang lebih banyak, kita harus belajar dari dia.
Mungkin bisa bertanya, bisa diskusi dan sebagainya. Tidak harus bahwa yang lebih tua itu lebih banyak ilmunya. Kadang-kadang yang masih muda, apalagi hari ini sudah model pondok pesantren, baru lulus SD sudah mondok dan sebagainya, tentunya ilmunya lebih banyak daripada teman-teman yang di dalam lembaga-lembaga pendidikan yang negeri begitu. Anda semua kan belum pada yang sekolah atau ini masih dorang daring dan sebagainya lah. Tapi teman-teman yang di pondok udah masuk semuanya, sudah belajar semuanya. Baru porsi pelajaran agama mereka lebih banyak, sehingga wajar kalau kemudian mereka punya ilmu din yang lebih banyak dan semua punya kesempatan yang sama. Kenapa? Saya banyak menemui para ustadz kayak ilmu ulama yang tidak dari pondok, namun dia rajin terus belajar ke sana, belajar ke sini, mengikuti les bahasa Arab, kuliah bahasa Arab, dan akhirnya mereka juga terbiasa membaca kitab-kitab para ulama besar dan bisa mengajar. Kita semua punya kesempatan yang sama, punya tugas yang sama, yakni dakwah illallah. Ini pelajaran yang luar biasa antara Nabi Musa dan Khidir. Qul hayastabil ladina ya'lamuna waladina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan yang tidak harus dijawab. Kenapa? Jelas beda. Masa orang yang mengetahui sama orang yang tidak mengetahui itu sama? Jelas beda. Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Siapa? Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar. Ini sebuah pertanyaan yang tidak perlu jawabannya. Jawabannya apa? Jelas berbeda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ini juga sebuah adalah hadis an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita bertanya istri Rasulullah mana yang paling banyak meriwayatkan hadis, jawabannya siapa? Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu tinggal dengan Rasulullah, bergaul langsung dengan Rasulullah, belajar langsung dengan Rasulullah, sehingga ribuan hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang beliau juga cerdas. Jadi kalau ada sebuah sekte yang sesat, hari ini tanggal 11 Muharram ya. Kemarin tanggal 10 Muharram, banyak dari orang-orang yang mengaku pencintai Ahlul Bait Rasulullah memperingati hari Karbala, terbunuhnya cucu Rasulullah Husain, tetapi dengan mengkafirkan para sahabat Rasulullah, termasuk ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini dikafirkan. Ini adalah ciri-ciri sekte Syiah. Jadi kalau Anda nanti belajar di sebuah pengajian kok menghina Abu Hurairah, kok menghina Muawiyah bin Abu Sufyan, kok menghina Umar bin Khattab, menghina Aisyah radhiyallahu anha, bisa diprediksi bahwa orang ini ikut sekte Syiah. Yang Syiah ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah sudah yukhriju minal milah, sudah keluar dari Islam. Mereka yang biasanya melukai diri, mengenang terbunuhnya Sayyidina Husain. Yang paling rendah menganggap bahwa Ali ini dan Rasulullah ini malaikat Jibril salah, karena mereka mirip sekali. Menurut mereka Ali radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad itu mirip, maka malaikat Jibril keliru memberikan wahyu, keliru kepada Rasulullah, harusnya kepada Ali. Kemudian yang lebih berat lagi bahwa mereka menganggap Ali itu sebagai nabi, dan yang paling berat bahwa mereka menganggap Ali ini sebagai Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, ini adalah sangat sesat. Jadi teman-teman kalau melihat sering-sering orang membicarakan Karbala, menghina-hina para sahabat, biasanya Aisyah
Aisyah kelancang, ikut perang Jamal, perempuan bagaimana bla bla bla. Menghina Abu Hurairah, katanya Abu Hurairah itu tukang pesakitan, orang yang ayan. Kenapa teman-teman? Abu Hurairah itu bertemu dengan Rasulullah 3,5 tahun. 3,5 tahun, tapi beliau meriwayatkan ratusan ribu hadis. Aisyah ini mengatakan, "Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Bahwa orang-orang yang mengada-adakan yang baru, yang tidak ada perintah dari Rasulullah dalam agama ini, maka hukumnya tertolak. Artinya apa? Artinya ilmu itu harus dari Rasulullah. Kalau kita melakukan ibadah kok tidak ada contohnya dari Rasulullah, dari para sahabatnya, maka itu fahuwa raddun, tertolak gitu ya. Amalan itu kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tertolak. Artinya apa? Karena dari Rasulullah, karena dari para sahabatnya, kita harus mencari dengan apa? Tolabul ilmi. Ini kita sedikit lagi. Ini juga menunjukkan luar biasa ilmu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang itu faqih, mengerti, maka Allah akan fahamkan dia, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap agama. Barang siapa yang Allah menghendaki sebuah kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan faqihkan dia, akan fahamkan dia dalam masalah agama. Ini menunjukkan bahwa ilmu, maka orang yang akan kemudian akan dikehendaki sebuah kebaikan itu Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu. Yang terakhir, karena sudah Isya, ini sebuah hadis panjang, kita baca langsung saja. An Abi Darda qala fa inna sami'tu Rasulullah SAW. Jadi Abu Darda, banyak kisahnya, nanti kita bahas lain waktu. Yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Ada yang riwayatnya man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, banyak riwayatnya. Barang siapa yang berjuang mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan illal jannah. Barang siapa yang kemudian berjuang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa inal malaikah latadau ajnihataha ridha li talabil ilmi. Sesungguhnya di majelis ilmu seperti ini, malaikat Allah itu meletakkan sayapnya. Jadi jenengan ini sedang menduduki sayap-sayap malaikat karena ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Wa innal ilma la yastaghfiru lahu, bahwa orang-orang yang berilmu itu sungguh dimintakan ampun oleh siapa? Man fis samawati wa man fil ardi. Yang di langit, yang di bumi itu semua mendoakan ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Hatta hitanu fil ma, sampai seluruh ikan-ikan yang di lautan itu semuanya beristighfar mendoakan orang-orang yang bermajelis ilmu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah itu seperti bulan dan seluruh bintang. Jadi kalau ada orang yang berilmu dengan orang yang ibadahnya tekun sekali sama orang yang ilmu sekali, maka Allah memberikan fadilah orang yang berilmu itu seperti bulan, sementara orang yang beribadah rajin itu seperti bintang. Biar bintang itu ribuan jumlahnya, jutaan jumlahnya, tidak akan pernah menyamai terangnya bulan. Seperti itulah Allah memberikan keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah. Ini ketinggian ilmu ini. Yang terakhir, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya nabi itu tidak mewariskan dirham, dinar, harta, benda, emas dan permata. Wa innamal anbiya warasul ilma, bahwa anbiya itu mewariskan apa? Ilmu. Faman akhoda bihi akhoda bihaddin wafir. Barang siapa yang kemudian mengambil warisan ini,
mengambil ilmu ini, dia mendapatkan warisan yang banyak. Semakin kita mencari ilmu banyak, maka kita mendapatkan warisan ilmu yang banyak. Kita mendapatkan warisan dari para nabi yang banyak. Ini menjadikan sebuah hasungan supaya kita lebih semangat. Hari-hari ini kita sedang mencari warisan nabi. Apa itu? Ilmu. Barakallahu fikum. Nahtatum bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Haru da'wana kullukum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.